Makanya tadi gue mau nunjukin ayat, Bapak nggak mau. Nanti dulu deh, nanti kepanjangan. Ini gue pengen nunjukin ayatnya. Ya, silakan. Karena gue setiap ngomong setiap nafas gue tuh ada ayatnya gitu. Gue nggak asal-asal gitu. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima. Kamu ini di jemaat di Tesalonika dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Itu pun tertulisnya ini belum bentuk kitab Injil, belum. Di situ misalnya contoh, misalnya ada namanya liturgi Yakobus, ada kitab Didache. Itu bukan kitab Injil. Tapi misalnya contoh kitab Didache itu cara membaptis orang. Bagaimana tata caranya? Ada itu. Cara berpuasa bagaimana? Ada. Di Didache itu ada loh. Bagaimana kita bisa puasa itu hari Rabu dan Jumat. Kalian kan puasa Senin Kamis kan? Nah, kami Rabu Jumat. Bro, lu tau nggak kalau Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab ada kalimatnya di Quran? Ada, tahu gak? Nah, gini tadi gue nyambungin sini. Jadi gini bro, nih gue share screen, lu keluar coba, gue ganti, gue kasih tau. Lu bujuk dulu. Bujuk dulu. Enggak, lu bujuk dulu, gue keluar. Bujuk dulu, jangan, maksudnya keluar dari ininya, dari apa? Dari share screen. Ya udah, lu bujuk dulu, biar gue keluar. Oke. Minta. Enggak lah, bercanda lah. Nih. Mencong lu. Ini serius amat lu. Kamu siapa yang serius sama lu kagak? Males gue serius sama lu. Kepala gue gundul. Ternyata. Nih gue kasih tau dulu nih. Ini ntar lagi nih Pak Budi, ntar lagi jadi katekomen nih. Baptis ini. Kalau dia mau serius, iya. Kenapa aja lu? Serius. Ini apa? Ayat berapa nih? Oh, Yusuf. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Iya, gue tahu. Sesungguhnya kami menurunkan kitab suci berbahasa Arab agar kamu mengerti. Ta'qilun itu akal. Ini juga bukan kitab suci, ini tambahan ini. Ya. Gini, inna nazzalna Qur'anan. Nggak ada kata kitabah situ kan? Betul. Karena ini menunjukkan bahwa Quran ini adalah satu bacaan. Tuh, yang pada akhirnya jadi kitab kan? Iya. Itu kan penekanan. Quran, dan sesungguhnya kami turunkan Quran dengan berbahasa Arab agar kamu semua berpikir. Tahu. Ya. Agar semua berpikir. Arabnya. Maksudnya mana tuh berpikir? Alakum takilun, lu nggak pakai akal. Oh, takilun ya kak. Iya. Lu mau, aduh. Nah udah, oke. Nah, takilun itu menunjukkan bahwa kita langsung ke eksistensi manusia, bukannya itu ada binatang, hewan dan segala itu punya pikiran, tapi dia nggak punya akal. Iya ya Pak. Betul. Nah ini dong, kalau Muslim itu enak gitu. Jadi bukan cuma nanya, ngasih tahu juga, dakwain orangnya. Bukan kayak si nyantai aja kali. Kecoa. Terus nggak begitu, nggak kayak begini. Kok enak belajar? Oh gitu. Terus coba dah. Terus gue kasih tahu lagi. Gue buka nih ya di Al-Baqarah yang lu pakai dua gue. Ya gue keluar. Ntar lu santai, slow. Kok ngacak sih ya? Enggak, gue jelasin lagi. Ya? Gue kasih tahu lagi sebentar. Zalikal kitabula, kitab Alkitab itu adalah kata lain dari Al-Quran. Zalikal kitabula raiba fihi hudal lil muttaqin. Lu tau gak arti muttaqin ini apa? Takwa. Nah, gue jelasin biar lu dapat tahu lagi nih arti muttaqin itu apa. Takwa itu apa? Apa tuh? Menjalankan ininya. Bukan, menjalankan itu arti itu Muslim. Islam. Cuma berserah. Muslim itu berserah dengan mengikuti aturan. Ya. Kalau takwa itu adalah zalikal kitabul la raib. Bacain dulu nih satu-satu ayatnya. Kitab itu tidak ada satu keraguan di dalamnya, la raiba fi. Yang sorry sebentar. Ada keraguan di dalamnya.
Betul, stop. Udah. Gue pengen nanya, gue mau ngerti nih. Tidak ada keraguan. Yang ngomong ini siapa? Allah Ya, disampaikan kepada Jibril untuk disampaikan kepada Muhammad. Tidak ada keraguan. Di dalam Ini menurut lo bentuk klaim atau terbukti? klaim. Klaim, nah ada benar. Vonis. Nah, iya. Absolutely. Klaim. Iya, klaim itu kan. Ya, klaim. Kau klaim kan masih itu ya, masih ini. Kalau gue bilang absolutely, udah absolut. Iya, dari itu kan firman ya, gue hargain lah, itu kan iman. Siap. Oke bro, gue demen sama lu nih. Zalikal kitabul la raiba fihi, tidak ada keraguan, fihi itu ada di dalamnya. Nyanya itu ke siapa? Kembali kepada Alkitab. Huda, petunjuk. Lil muttaqin, kepada orang yang berserah diri dan menggunakan akal. Muttaqin, takwa. Itu dia. Muttaqin itu adalah manusia yang berserah diri dan yang menggunakan akal. Oke. Jadi dari ayat yang tadi yang gue sebutin, yang di surat Yusuf ayat 2, yang tadi barusan lu lah yang tunjukin, masa gue? Ya, yang tadi yang gue bacain sebelumnya, lu resek juga. Yang tadi yang gue bacain sama lo, yang di surat Yusuf. Salah dengar gue, salah dengar. Inna nazalna ala Inna anzalna Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Iya, tahu. Akal. Di sini muttaqin. Ya kan? Jadi semuanya menunjukkan bahwa Islam itu selalu ditantang oleh Tuhannya untuk menggunakan akal. Bukannya orang Islam itu sok-sok berakal, enggak. Ini tantangan Tuhan gue. Ya sama, aku juga gitu. Gini. Gunakan akal pikiranmu, segenap akal pikiranmu ada kok. Iya. Dan ini bukan satu ayat, dua ayat, berbagai macam ayat. Tar, gue kasih tahu lagi nih, satu lagi nih. Udah cukup itu. Paham gua, coy. Oke. Nih, tenang aja bro. Perlu sekali ajarin gue juga. Ada 100, lu tunjukin 100. Udah cukup, udah ngerti gua. Oke. Nah, dikatakan di sini ta'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Mana tuh? Apa itu? Dulu sabar, gua lagi nyari juga cuy, lupa. Kata otak gua tuh kayak lu apa? Kagak, gua pikir lu lagi ngomongin yang udah lu tunjuk, rupanya kagak. Fa ilam taf'alu wa lam taf'al fatakum narallati uqudan nas wa hijara wa ittaqil kafirin. Kok ini running out sih gua? Allazi ja'al. Lupa gue tuh, sorry, gue lupa. Ya udah nggak apa-apa. Nah, jadi gini, di Islam itu selalu menggunakan akal, harus wajib, dan itu sebagai eksistensi manusia itu adalah akal. Seru nih gue nih, kalau ngomongin akal-akalan itu seru nih, sebenarnya. Akal-akalan, cuma akal-akalan, ngadal-ngadalin, ngapusi kok bahasa Jawa. Tapi yang dikedepankan itu sebenarnya itu harus seimbang sih ya. Gue memang harus menggunakan akal juga, tapi harus diimbangkan dengan iman. Karena kalau memang kita maksudnya harus mengedepankan akal, Mu'tazilah jadinya. Iya, Mu'tazilah kan golongannya. Oke, silakan. Jelasin ya, intisari dari iman bagi gue, ya, takriru bil lisan, diikrarkan dengan mulut lo, wa takriru bil lisan, wa tasdiqo bi qalbi, dan dibenarkan dengan hatimu, wa malu bil arkan, dan dilaksanakan dengan gerakan, perbuatan, rukun, perbuatan, gitu. Maksudnya gini, pada saat kita mengucapkan tasdik, berkata dengan sadar, otomatis dia menggunakan pikiran dan akal. Setelah pikiran dan akal itu menyatu, menilai semua apa yang ada di depan mata kita, baru kita imani. Tasdiko, takriru bil lisan, wa tasdiko, dan dibenarkan dengan hati. Oke. Nah itu intisari di Islam. Jadi Islam boleh meyakini sesuatu tanpa ada dasar. Haram hukumnya. Karena apa? Di Islam itu dikatakan sesungguhnya pendengar, penglihatan dan hatimu itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Surat Al-A'raf ayat 43. Buka lagi. Jadi gini, biar lu paham dulu. Kenapa umat Islam itu kalau seandainya nggak asal ngomong ya, kita ditanya kita nggak tahu, benar-benar kita nggak tahu. Karena apa? Kita nggak berani untuk berasumsi. Betul, harus begitu. Begitu jadi orang. Terus ada dalil hadis yang tadi misalnya lo kasih tahu ke gue.
oh itu hadis doif, oh itu hadis sahih. Dulu. Kenapa? Karena gue belum meneliti dalil itu, dan itu nggak gue jadikan satu hujah. Kalau seandainya ada ayat hadis yang menyatakan ja'a Arabiyun faqala akhbirni, datanglah seorang Arab gunung dusun bertanya pada Rasulullah, hai Rasulullah, tunjukkan kepadaku tentang kewajiban yang perintahkan oleh Allah. As-salatu khamsah, salat itu ada 5 waktu. Kecuali kamu menambahkan dengan salat yang lain, yaitu salat sunnah. Itu hadisnya mutawatir. Nah itu baru gue bisa jelasin. Tapi kalau hadis-hadis yang lo sebutin tadi dari gue ngerti. Kalau gue nggak tahu. Dan kalau gue lihat dari intisarinya matan, kalau matannya itu bertolak ke belakang dengan Al-Quran, gue bisa ngambil kesimpulan ini hadis doif atau hadis hasan li zatihi atau li ghairihi atau hadis doif. Nah itu. Jadi jangan salahin kalau misalnya gini, orang Islam ini pintar banget berdalih. Bukan kita pintar berdalih. Karena apa? Kita lihat dari segi matannya, kita lihat dari segi rawinya, sanadnya. Kadang kecuali gini bro, satu lagi bro, lu keluarkan Al-Quran. Oh udah lu keluarin Quran, gue itu harus bisa ngejawabnya. Kenapa? Karena Quran itu nggak ada tafsiran yang menyalahi dari ayat itu. Betul. Nah itu nggak ada tingkatnya, otentiknya Al-Quran. Betul. Bukti otentik. Betul. Nah, kalau seandainya ada satu yang nggak gue pahami, arti gue nggak baca asbabun nuzul. Kalau gue sering pahami, tuh, Muslim banyak tuh. Muslim sering banget nggak baca asbabun nuzul, sering banget. Nah, kalau nggak tahu, kita nggak tahu kenapa. Ini Al-Quran. Ini sebagai hudan, ayat yang tadi gue keluarin. Hudal lil muttaqin. Dan dikeluarkan Quran ini berbahasa Arab supaya kita itu menggunakan akal, berbahasa Arabnya, terus teknik untuk mengetahui isi dari Al-Quran itu sendiri, baik itu salah, bukan Muslim, maksud gue polemikus yang sering debat itu jarang gue lihat itu baca asbabun nuzul. Kadang ada Al-Quran ada bahasa Arab, udah dibaca aja udah, terus digunakan tafsirin dia. Tafsirannya nggak dibaca, asbabun nuzulnya nggak dibaca, gue sering nemuin gitu. Termasuk Ustadz Zuma. Nah, kalau di ini live nih dia denger, gue bisa pertanggungjawabin omongan gue. Mudah-mudahan dia denger. Zuma termasuk. Gue pas gue cek asbabun nuzulnya kacau, beda apa yang dia ngomongin. Ya, itu gini bro, itu menunjukkan apa dia itu manusia. Gue juga manusia. Gue juga gue juga ada salah. Karena apa? Bertambah usia gue, makin bertambah hafalan gue. Mungkin kalau lo ketemu gue pada usia gue umur 25 tahun, lo tanya apa gue, udah gue jawab semuanya. Soalnya apa? Gue hampir 5 juz lah gue hafal Quran. Dan gue suka buka Injil. Ntar ini masih live nggak nih? Si Pak Enggak live. Terus dari mana? Tadi kan udah selesai, udah ditutup sama Bang Kismet. Lalu tadi gue udah ngeliatin di grup Aberion sama Budi, AA. Apa-apa. Lagian kita ngomongin nggak salah kok, nggak ada yang kita omongin luar dari materi kita. Kalau ketiduran, kelamaan live-nya, orang juga males bacanya, dengernya gitu maksud gue. Ya udah. Oke. Bro, satu lagi bro, gue mau nanya nih bro, biar hidup sedikit nih ngomongan itu mulu. Soalnya kan tadi udah jelas nih, kenapa kita keberatan lu menggunakan bahasa Quran dan ini bahasa Arab. Lu udah ngasih alasan dan gue juga ngasih alasan. Jadi kan lu juga memahami, gue juga memahami apa yang lu pikirkan, dan gue juga lu juga memahami apa yang gue pikirkan. Ini enggak? Kenapa gue keberatan lu menggunakan nama Allah? Kenapa gue keberatan lu menggunakan Roh Kudus? Karena di dalam bahasa Arab nggak ada kata Roh Kudus. Karena dalam bahasa Indonesia nggak ada nama Roh Kudus. Di dalam bahasa Indonesia nggak ada namanya Allah. Ya ada Sang Hyang, Sembahyang, Sang Hyang Widiwasa, itu bahasa Hindu dari di Majapahit. Makanya ada orang Islam, lu udah sembahyang belum? Menyembah kepada Yang, itu bahasa Indonesia yang benar. Aslinya. Tapi kalau lu udah sholat, jadi Muslim. Sholat dengan sembahyang jauh berbeda. Sembah kepada Yang dengan sholat itu udah pasti beda. Tapi udah menjadi bahasa pribumi sholat.
Misalnya gini lah, contoh. Dulu kita nggak kenal nama hari Minggu. Sekarang orang kenal nama Minggu. Dulu namanya itu Ahad. Ahad, Isnin, Salas, Arba, Khamsah, Khamsah, Jum'ah. Sekarang orang udah nggak kenal nama Ahad. Sekarang ganti namanya Minggu. Kan gitu. Iya, itu kan cuma masalah bahasa. Menurut gue itu nggak menjadi hal yang esensi gitu loh. Salah bro. Itu kan karena begini konteks orang. Gue kasih pandangan sama lu nih, bro. Untuk meyakini satu ikrar, bersumpah seseorang itu dengan keimanan dan menggunakan bahasa. Lu bisa nikahin anak orang, lu dengan bersumpah dengan nama Tuhan, terus lu bisa ngambil anak orang itu masuk ke dalam kamar dengan mulut dan bahasa, bro. Itu dan bahasa itu dengerin dulu. Ini gue bicara tentang syariah, tentang hukum, aturan. Iya, syariat Islam toh. Aturan di dalam catatan sipil pun seperti itu. Aturan di KUA juga seperti itu. Beda, kami juga punya sakramen pernikahan. Betul, sakramen lu kan ada dengan mengucapkan nama Tuhan dengan bahasa. Nah, dalam bahasa ini apabila bahasa itu yang jelas-jelas ada tercantum di dalam kitab orsinil, kitab orang lain, misalnya nama Tuhan gue ganti dengan Siwa, ya. Terus Siwa itu istilahnya membelah diri, ya, menjadi Brahma, terus menjadi Wisnu, ya kan. Di dalam Tuhan itu nggak berbelah diri. Ibaratnya sama orang Hindu dianggapnya gue tuh menghujat. Kenapa? Karena Tuhan dia itu sebenarnya adalah Siwa, Brahma, Wisnu. Tapi di Islam cuma ada satu. Siwanya cuma satu. Itu menghujat. Gitu loh. Contoh gini. Ini kan kita jangan ngomong teologisnya, bro. Ini ngomongin bahasa. Bahasa. Ini bahasa yang gue bahas. Ini Pak. Ini gini, bro. Taruh, stop. Ini belum ngomongin bahasa Jerman, bro. Bahasa Belanda. Bahasa semua ada banyak. Kita kalau ngomongin kayak gitu, gimana mereka? Tapi kan nggak ada yang menggunakan di Jerman bahasa Allah, bro. Nggak gini. Kan udah di Jerman nggak ada kata Allah. Enggak, iya. Ini kan cuma masalah terjemahan bahasa yang dipakai di bangsa tertentu itu bagaimana? Ya memang rumpun Melayu mengenai kata Allah. Kalau bahasa aslinya rumpun Melayu Indonesia itu bahasanya bukan Allah, bro. Gimana? Bro? Rumpun Melayu nama Tuhan yang sebelumnya dari bahasa Arab, sebelum bahasa Arab itu bukan Allah, bro. Gue kasih tahu malu. Kita orang Melayu sama, bro. Gue orang Sumatera, bro, sama. Oh, kalau Tuhan itu bukan Allah, itu bro. Orang gereja loh, bro. Yang perkenalkan. Bukan Allah Tuhan kita. Kalau bahasa Indonesia Tuhan asli. Itu, sebentar. Istilah Tuhan itu yang memperkenalkan gereja loh. Kenapa lo nggak pakai Rob? Nama Rob itu artinya itu penguasa. Terus diakui oleh Allah. Tuhan. Sebentar lu. Kenapa di terjemahan lo ada kata Tuhan? Coba. Nah, itu bahasa Indonesia, bro. Tuh. Siapa yang memperkenalkan kata Tuhan? Ayo. Itu bahasa Indonesia aslinya, ajaran tuh itu ada, bro. Tuhan, enggak, bro. Itu bahasa Melayu. Ngaco lu. Lu buka deh Elmars Dedek bukunya tahun 19. Itu mengarang. Mengarang itu, Pak. Bangor banget tuh. Oh enggak, ini tuh Profesor Mansur Negara tentang apa Tuhan itu dari mana? Dari Malaysia, gue tahu. Di Malaysia itu rumpun Melayu, Bapak. Enak aja lu Malaysia. Enggak, Melayu, salah gua. Udah, gue nggak mau terlalu rumit di masalah terjemahan. Iya, cuma terjemahannya tuh LAI salah. Itu terserah lu nggak pakai, bro, lu nggak masalah. Lu mau bilang itu salah kayak enggak, kayak tetap kami pegang. Mau apa kalian? Kalian mau ngapain? Begini bro. Enggak, kalian mau ngapain enggak? Nih, sekarang gue tetap pakai kata Allah. Mau ngapain? Tuntut dong. Ya ntar gue tuntut. Nggak pernah berhasil. Lu harus. Akhirnya gue mau hukum lu beliin gue cendol, gerobak ntar kalau gitu. Akhirnya bisa berkoar-koar di Malaysia. Di Indonesia tuh nggak pernah gagal, Pak. Nggak pernah bisa. Usaha untuk menghilangkan kata Allah itu bukan cuma sekali. Iya, kalau mau tuntut dong, jangan lu salah-salahin kami. Bahasa itu netral bagi kami, Pak.
Kalau bahasa netral, Ya udah, kenapa? kalau kamu Arab ya Arab lah. Gini. Nggak usah dipaksa. Kenapa LAI menggunakan bahasanya itu ke Allah? Kenapa dia nggak menggunakan karena bahasa asli Indonesia? Memang ada untuk bisa dimengerti juga sama orang-orang Islam. Konteksnya Bapak, karena sebenarnya gini, lebih tepatnya menjawab ini orang LAI sih. Ya, Kenapa nggak menggunakan kata yang? Lu kan nanyanya kan gue kan bukan orang LAI. Sebenarnya pertanyaan lu juga salah. Pinter banget loh, bener. Yaudah selesai, lu bukan orang LAI, lupa gue. Iya, kenapa lu nanya? Kenapa LAI? Gue bukan orang LAI. Makanya suruh tuntut. Kalau mau tuntut. Ntar deh, siapa sih orang LAI itu? Udah dong. Monik gereja mana Monik? Jadi ke Monik loh. Asal pokoknya kalau memang Muslim ya Muslim, jangan ngaku-ngaku agama Kristen. Nah itu nggak benar. Kristen nggak ngaku-ngaku Islam. Gue masuk ke Zoom manapun nama gue tetap AA ya. Walaupun udah tahu nama asli gue ya kan. Bangga dengan agamanya. Jangan nyamar-nyamar. Pak Budi. Siapa tuh? Jangan nyamar-nyamar aja, gue tahu. Emang gue pernah nyamar gitu? Sorry ya. Di Anna Muslimun saksikan bahwa saya ini adalah seorang nama lu aja AA di sini. Nama asli kan memang AA. Iya, AA. Gue panggil AA itu artinya abang. Itu panggilan, bukan nama kan? Di panggilan gue, panggil AA. Gue bilang nama kok jadi panggil. Iya. Kenapa dipanggil AA? Kenapa dipanggil AA? Emang gue panggil AA di sini sama bini gue AA. Iya, AA gitu. Udah, bukan namanya AA kan. Iya, panggilan gue lah, bukan nama. Iya deh, kita komunik yuk. Oncom. Gue sampai pakai lemper lu. Tapi seru juga sih. Si malu enak. Bro, satu lagi bro, gue mau nanya nih bro. Yang kemarin gue nanya sama lu. Anggap aja nih zoomnya kita nggak ada yang ganggu kok, nyantai ya. Gue mau nanya bro. Yang kemarin tuh yang gue tanya, Tuhan itu kan di kitab lo dikatakan dia sebagai penebus ya bro. Karena itu agak gue bingungnya gini bro. Lo udah tau lah, disari dari Islam itu Tuhan itu menguasai waktu. Tuhan itu tidak terikat oleh ruang. Sama. Ya kan? Kalau seandainya sama, ngapain dia melayang-layang di atas permukaan air? Artinya dia lebih dari permukaan air kan gitu ya. Sorry, itu bukan kitab gue, tapi kitabnya Taurat itu. Sama, itu kitab gue juga sih. Gitu. Iya lah, sama lah. Kitab gue juga itu. Lu aja disuruh beriman kok. Beriman tapi gue nggak perlu mengikuti. Ya. Iman meyakini percaya bahwa gini. Ini gue jelasin ya. Amana Rasulu bima unzila ilaih. Aku beriman pada Allah, amana Rasulu bima unzila ilaih, dan apa yang telah diturunkan Allah sebelum. Cuma itu aja. Amana Rasulu bima unzila ilaih min rabbihim wal yu'minun. Dan harus mengimani saja. Mengimani saja. Ya, berarti dan saya itu harus mengimani dan mempraktekkan iman saya itu, yaitu di Quran. Iya, jadi gue nggak boleh ngikutin ajaran sebelumnya, cuma gue iman. Oh iya, pernah ada nabi yang namanya Isa, ada nabi imani saja itu siapa? Pas disebutin imani saja siapa nih berarti? Amana Rasulu bima unzila ilaihi min rabbihim wal yu'minun. Al-Quran itu. Ya iya Al-Quran, cuman kalau misalnya kitab yang lain itu kan kitabullah juga. Kitabullah, tapi itu kan masih di dalam kitab bahasa mereka masing-masing, dan untuk keyakinan dalam satu kaum itu sendiri. Berarti itu gini, Injil, betul, Injil itu untuk Bani Israel. Ya, ini Rasulullah ilaikum. Ya Bani Israel, wahai Bani Israel, ini sesungguhnya aku, kata Yesus. Gue mau nanya malu, bentar. Injil itu kalau memang hanya untuk Bani Israel, gue mau tahu kenapa hanya untuk Bani Israel. Coba gue pengen tahu. Kenapa diperintah sama Allah dan digambarkan sama Allah itu yang ayat tadi gue sebutin. Iya, kenapa? Apa bedanya? Kenapa bro? Bedanya apa sama Taurat? Nah, lu lagi cuci muka lu apa ngapain? Jelas. Bro,
Zabur itu untuk Taurat, bro. Sama untuk Yahudi, bro. Oke? Iya. Mereka kan udah punya kitab. Taurat untuk Yahudi. Injil untuk Yahudi. Ya kan? Enggak. Al-Quran untuk ya ayuhan nas. Ntar dulu. Ini pandangan gue nih. Oke. Ya, dikatakan surat Zabur itu untuk Daud. Daud itu untuk orang Yahudi karena dia sebagai rajanya orang Yahudi. Ya kan? Terus Taurat turunkan pada Musa di Bukit Sinai, itu di loh batu. Oke. Yesus diturunkan nama dia tuh firman yang dari Allah berbentuk Injil dengan bahasanya bahasa Yunani. Itu gue yakin emang ayat kitab itu pernah diturunkan kepada para nabi itu semua. Tapi apakah gue harus mengikuti ajaran Taurat? Gue gak minta lu harus sih. Enggak, bentar. Apakah gue mengikuti ajaran Taurat, Zabur, Injil? Pasti enggak. Karena apa? Karena kitabnya yang harus gue ikuti adalah kitabnya Muhammad. Jadi pengakuan Rasulullah Muhammad memang ada kitab diturunkan kepada para nabi tersebut, dan ada aturan-aturan yang diikuti di dalam Quran yang sudah dirangkum. Misalnya kita nggak boleh melawan orang tua, membunuh, itu kitab Taurat. Rangkum sih. Begitu loh, bro. Itu kan bahasa Yahya Waloni itu rangkum. Masa ada rangkum? Men, gue nggak pernah dengar ceramah Yahya Waloni, men. Iya. Kok betul berarti ngobrol sesuai dengan apa yang gue ketahui. Iya, berarti jarang. Sama. Berarti kebetulan sama, tapi jangan lo sebutin nama orang, gue juga nggak tahu. Iya, berarti karena giliran gue baca Qul Huwallahu Ahad, sama aja nih ayatnya dari Yahya Waloni. Emang Al-Quran punyanya dia. Gitu. Jadi intinya gini, bro. Jadi dari semua ayat Quran itu mencakup dari semua apa yang sebelum diturunkan. Ada intisarinya itu di dalam Quran, dan semua ayat yang ada di Quran itu wajib gue ikuti. Tuh, bro, wajib gue ikuti. Nah, karena negara kita ini negara Indonesia, tidak ada hukuman di sini, hukuman penggal. Apabila dia membunuh wajib dipenggal, ya kan? Bener gak? Mestinya lu tanya gitu. Nah, kebetulan di Indonesia ini nggak ada hukum penggal maupun hukum rajam. Di Aceh, ada rajam, ada jelas, ya kan? Nah, di situ apakah gue berdosa nggak melakukan hukuman Tuhan yang sudah ditetapkan di Al-Quran? Nah, itu dia. Karena kan secara Islam itu kan secara historikalnya memang sifatnya lokal gitu loh, bukan sifatnya bukan buat segala bangsa. Siapa? Al-Quran? Bukan, syariat itu apa sih namanya? Syariat Islam itu kan sifatnya lokal, memang lingkungannya yang diterapkan sama baginda Rasul itu kan buat orang-orang Arab. Enggak salah. Dengan piagam Madinahnya. Salah. Hukuman itu disebutkan ya ayyuhan nas. Wahai manusia. Segala manusia. Iya tahu manusia. Iya, tapi bukan untuk yang di Arab, Bung. Semua manusia. Ya ayyuhal lazina amanu, wahai orang-orang beriman. Kalau yang nggak beriman ya nggak usah ikutin. Kontradiksi dong, bro. Kalau buat semua manusia bukan ngomongin tentang beriman atau nggak beriman. Iya, kalau semua manusia itu kan artinya kan konteksnya bukan ngomongin iman. Untuk segala manusia, segala ayuhan nas kan itu kan segala manusia. Itu nggak ngomongin tentang iman. Bukan kepada segala orang yang beragama Islam, toh. Betul. Begini, maksud gue jabarin dulu nih. Kalau ya ayyuhallazina amanu itu untuk melakukan syariat misalnya hukum zakat. Ya, zakat itu hukum loh. Karena itu dia memberikan satu materi secara hukum, warisan. Itu hukum. Ya. Itu hukum loh, jangan salah loh. Hukum perceraian itu amanu.
Tahu. Ya, nah lu biar tahu. Nah, Iya. untuk yang pembunuhan itu, ya, itu sebenarnya untuk ya ayuhan nas. Ya, apabila orang itu benar-benar yakin tentang hukum Allah di akhir nanti, dia akan meminta untuk dihukum seperti itu. Kalau Jadi dia yakin. maksud gue dari konteks hukum, kalau lo ngomongin konteks hukum, ini gue minta maaf ya. Memang syariat Islam itu udah nggak relevan untuk di segala bangsa. Karena segala bangsa ini gini loh, kalau misalnya gue ngomong di khususnya di Indonesia ya, di Indonesia ini kan dari Eropa kontinental, kalau misalnya Amerika dari Anglo-Saxon, masing-masing negara itu punya kultur, ada namanya filosofis. Jadi penerapan hukum itu ada 3. Betul. Ya, 1 filosofis, sosiologis, sama yuridis. Filosofis geografis, betul. Gue belajar itu. Nah, filosofis itu kan tentang falsafah negaranya. Negara kita ini kan berdasarkan Pancasila yang berkedaulatan rakyat, bukan kedaulatan Tuhan. Jelas syariat Islam nggak bisa. Itu loh, kenapa syariat Islam tuh nggak bisa. Gue bilang gini loh ya, gue nggak bilangin syariat Islam itu nggak bisa diterapkan di hal-hal tertentu bisa. Contoh apa? Undang-undang perkawinan, Undang-Undang nomor 1 tahun 74 itu diakomodir. Akhirnya undang-undang buku nomor 1 tentang orang di KUH Perdata itu kan diganti sama undang-undang nomor 174. Cuman di bidang itu doang, cuman pidana. Nggak bisa. Karena nggak semua. Karena apa? Kalau misalnya undang-undang perkawinan itu memang kebutuhan masyarakat Indonesia saat itu tentang perkawinan, khususnya tentang perceraian, tentang perceraian, itu KUH Perdata nggak bisa mengakomodir. Karena perceraian itu nggak dianggap di KUH Perdata. Oke, gini loh bro. Ingat ya, hukum di Indonesia ini banyak dipengaruhi oleh kolonialisme. Bukan banyak. Belajar berasal. Itu. Hukumnya itu dari kolonialisme dari Belanda. Betul. Ya, Jerman, Prancis. Gue juga belajar itu. Juga. Nah, karena waktu itu kita itu berkiblat kepada hukumnya itu dari Nederland dan sudah menjadi tabiatnya Indonesia, maka kita berkiblat kepada hukum tersebut. Oke? Nah, kalau hukum Islam dilakukan seperti waktu Samudra Pasai tahun 1512 sebelum Portugis turun, ya, itu aman, negeri itu sejahtera. Ya kan? Tapi ya karena Portugis turun, akhirnya kita dijajah, akhirnya hilanglah hukum tersebut. Dan Turki hancur. Waktu perang salib, ingat kan itu? Waktu zamannya siapa lupa, bukan Salahuddin, lupa itu. Ya, gitu. Nah itu intinya, jadi gini, hukum yang ada di Indonesia ini memang hukum kolonialisme. Dan memang sudah menjadi budayanya orang Indonesia. Itu baru gue potong. Itu baru Indonesia loh, belum Jerman, belum masing-masing negara itu punya historikalnya masing-masing. Betul. Yang kebetulan hanya yang menggunakan syariat Islam itu ya hanya negara-negara tertentu. Iya. Nggak bisa, negara yang lain tuh nggak bisa diterapkan. Memang Turki termasuk negara yang menggunakan hukum Islam dulu. Saat siapa Ali Pasha itu memimpin, akhirnya dijadikan sekularisme, masjid ditutup, segala ditutup, akhirnya hilanglah budaya itu kan sekuler, akhirnya jatuhlah ekonomi mereka. Gitu. Hancur berantakan. Sampai Granada, sampai Spanyol berantakan semuanya. Disitulah. Sekarang kembali kepada unsur syariah. Balik lagi ya. Kenaikan ekonomi Turki menjadi bangsa yang maju ekonominya ke 14. Itu pemerintahan siapa tuh? Turki sekarang ini. Ya, Erdogan. Enggak, pemerintahan siapa dimulai syariat Islam? Ali Pasha yang nggak salah Ali Pasha ya, lupa gue tuh waktu lagi Sultan Turki yang menjadikan sekuler. Lupa gue. Ali Pasha apa siapa? Yang matinya itu membusuk dia. Tahu yang mayatnya. Tahu.
Siapa namanya? Aduh, gue lupa. Oh iya, gue lupa Ali Pasha apa lupa gue juga. Enggak, yang mayatnya yang busuk itu. Iya, sampai Kemal busuk. Pasha. Kemal, sorry. Pasha, iya. Kemal, Enggak. sorry. Terus balik ke syariat itu kapan ya? Ya, pas saat sekarang ini lagi dibangun, kembali lagi kepada syariat Islam. Oh, baru-baru ini? Ya iya, waktu Erdogan. Oh, baru-baru ini lagi balik syariat? Serius? Oh. Enggak, gue beneran gue nggak tahu. Gue baru-baru tahu ya. Makanya kan sekarang ini Turki itu kan naik jadi negara memiliki ekonomi yang terbaik ke 6 apa 16 itu, 14 apa 16. Gue pikir setelah jatuhnya Kemal Pasha balik lagi ke syariat, gue pikir. Enggak ya. Pada saat Kemal Pasha jatuh, negara itu masih sekuler, masih di bawah waktu itu kerajaan Inggris, di bawah kerajaan Inggris, ambruk dia, gitu loh ceritanya, hancur lah pokoknya Sultan Turki. Ya pas sekarang ini salah satu negara yang adidaya itu ya Turki, terus Iran, nah itu salah satu. Walaupun diboikot bertahun-tahun sampai perang antar Irak-Iran waktu itu kan. Sekarang Iran diperhitungkan ekonominya, walaupun diboikot berbagai macam negara, sekuler.